Di sini saya akan memenuhi tugas teologi sistematika dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pneumotologi. Pneumotologi ini berasal dari bahasa Yunani atau pneuma yang artinya nafas, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan ruach yang berarti angin, udara, dan hawa. Kata roh ini diambil dari bahasa Arab atau ruh, dan dalam bahasa Ibrani atau ruach, dan dalam kata Yunani adalah pneuma. Roh Kudus adalah pribadi dan dia sederajat dalam kuantitas ketuhanan Bapa maupun Anak. Sifat-sifat dan akibat kealahan dari Bapa ataupun Anaknya ada pada Roh Kudus, yaitu bahwa Dia Maha Kekal, Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, setia, Dia Maha Kuasa. Jelas bahwa semua atribut kealahan ada pada Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus bukan hanya sebagai oknum ataupun pribadi Allah, tetapi dalam segala dimensi Dia sederajat dan sekuantitas dengan Bapa ataupun Anak. Ada beberapa bukti berikut kederetan Roh Kudus dengan Bapa ataupun Anak, yaitu nama Roh Kudus disampaikan dengan nama Yesus Kristus, walaupun Roh Kudus adalah oknum Allah. Tetapi harus diingat bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi Allah Bapa, dan juga bukan pribadi Anak Allah. Karakter yang mengakibatkan Roh Kudus sedih yaitu memuja Roh Kudus, menduakan Roh Kudus. Ada beberapa pemahaman prinsip Alkitab tentang memuja Roh Kudus, yaitu dilakukan pada saat orang belum percaya atau dilakukan hanya oleh orang yang belum percaya. Contohnya, pernah menolak penawaran keberadaan Kristus. Selanjutnya, interaksi dosa yang membawa maut dalam hati orang yang belum dilahirkan kembali dan menyebabkan orang menentang Roh Kudus. Peranan Roh Kudus di dalam semua manusia tidak lepas dari kepribadiannya. Sebagai Allah yang berkuasa, memelihara dan memerintah di dalam kehidupan manusia. Fungsi dan peranannya itu antara lain menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang mengajarkan pembaharuan di dalam kita, menjadi penolong, memimpin kita di dalam sebuah kebenaran, memberikan kepada kita hikmah dan wahyunya, memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah, menolong dan mematikan perbuatan daging, menolong kita di dalam berdoa yang benar, menjadi dan seiman bagi orang yang percaya. Pada perkembangan berikutnya, karunia-karunia Roh Kudus itu berupa kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mujizat, dan menyembuhkan, melayani, dan bertaubat. Di sini ada beberapa keragaman karunia roh, yaitu karunia sabda kebijaksanaan, karunia sabda pengetahuan, karunia nubuat, karunia penyembuhan, karunia mujizat, karunia untuk mengajar, karunia untuk memberitakan Injil, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin, dan karunia untuk berkata-kata dan penuh kebijaksanaan. Atribut-atribut Allah yang nampak dalam sikapnya yaitu omniscient atau Roh Kudus itu Maha Tahu, omnipresent yaitu Roh Kudus itu ada di mana-mana, omnipotent Roh Kudus itu Maha Kuasa. 5 pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya yaitu didiami, dipenuhi, dibaptis, dimateraikan, dan diurapi. Selanjutnya yaitu Kristologi. Kristologi merupakan ilmu pengetahuan tentang Kristus, tetapi lebih tepatnya lagi bahwa Kristologi adalah teologi tentang Kristus.
Ada beberapa gelar-gelar Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Kurios dipakai untuk menunjukkan kepada kata-kata Tuhan. Penggunaan kata Kurios sudah dimulai sejak penerjemahan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Khusus dalam Perjanjian Lama, Kurios dipakai sebagai julukan untuk Allah, hanya penerjemahan yang tepat dalam kasus penggunaan kata Adon atau Adona atau Ibrani. Dalam Perjanjian Baru, kata Tuhan dipergunakan sebanyak 717 kali. Kurios adalah kata yang umum atau Tuhan untuk menunjukkan kepada Allah Bapa. Yesus adalah Mesias. Kata Mesias di dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi Kristo. Mesias merupakan keturunan yang saleh dari Daud yang lahir di Betlehem. Yesus adalah anak Allah. Istilah anak Allah bukanlah pertama kalinya muncul pada zaman Perjanjian Baru. Misi Allah dan karya-karya Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan Mesias dan Allah bukanlah sekedar gelar. Keselamatan dan pengampunan dosa, penyelamatan manusia dari kutuk dosa merupakan tujuan utama Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Peristiwa Kristologi. Kelahiran dari anak darah seorang malaikat memberitahukan kepada Maria yang disebut sebagai seorang anak darah bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Yesus dan juga disebut dengan anak Allah. Kematian Yesus di kayu salib, penderitaan ini adalah sebuah korban penebusan di mana Yesus mati menggantikan orang-orang yang berdosa. Kebangkitan dan kenaikan Yesus merupakan kesaksian pribadi Allah tentang Yesus merupakan kesaksian kepribadian Allah tentang kebenaran dari karya keselamatan oleh Yesus yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan Allah Bapa sendiri. Ada beberapa dimensi kristologi. Ketuhanan Yesus atau kelahiran Yesus, kemanusiaan Yesus, perdamaian Yesus, Kristus penebus, dan ada juga pembagian Yesus. Yesus itu bagiku juru selamat dunia, karena itu dia mengutus Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan dunia. Yesus mengubah hidup kita menjadi siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus adalah anak Allah karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah salah satu dari 3 pribadi yang membentuk Allah yang Esa, yaitu Allah Tritunggal. Masalah-masalah kontemporer dalam metodologi kristologis adalah hubungan di antara iman dan sejarah, hubungan di antara pemenasan tentang pribadi Kristus dengan penegakan tentang karya Kristus. Mana sesungguhnya dari penerjemahan kristologi dalam ilmu teologi. Kristologi untuk umat Kristen merupakan pernyataan wahyu Allah kepada manusia melewati kedatangan Kristus. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos atau Kristus dan logos atau logi, kata ilmu, singkatnya ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen menurut pakar kristologi Raymond. Dalam bukunya disebut bahwa kristologi membahas pengertian mengenai Yesus dalam kehidupan dengan siapapun yang ia dan peran yang dilaksanakannya dalam rencana Allah. Maka kejadian Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pelihara dan penyelamatan dunia terkait dengan sikap
hidup. Tema-tema seperti feminisme, teologi pembesaran, atau kemerdekaan adalah tema-tema saat ini yang sedang populer. Pada zaman modern, di mana umat Kristen terus-menerus terus-menerus bertanya makna Kristus itu. Kristologi berfokus pada seluruh ciptaan yang disebut dengan kristologi kosmik. Kristologi ilmu teologi adalah kristologi bagi umat Kristen merupakan pernyataan atau wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus sebagai Mesias. Melalui pendekatan biblis atau hermeneutika Alkitab ditemukan sebutan bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini diperoleh dari Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, yang pada Perjanjian Lama disebut dengan Mesias. Kristologi dari zaman ke zaman, abad pertama Masehi atau kristologi menurut Perjanjian Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari melalui beberapa pernyataan tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Jawaban-jawaban tentang siapa Yesus adalah sebagai berikut. Paulus, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Markus, Yesus adalah Mesias. Matius, Yesus adalah Musa baru atau pengajar atau pembaru. Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yohanes, Yesus adalah sabda Allah yang menerima sebagai manusia. Tokoh-tokoh kristologi. Pada pemikiran yang mumpuni pada sang pemikiran kristologi ini sangat banyak tentang dari beberapa bapak-bapak gereja pada abad keempat, reformasi bahkan hingga sekarang. Tokoh-tokoh kristologi pada pemikiran yang memenuhi pada seorang pemikiran kristologi ini sangat banyak tentang dari bapak-bapak gereja pada abad keempat, reformasi bahkan hingga sekarang. Yang pertama yaitu Anselmus atau Canterbury adalah teolog dan filsafat yang hidup pada abad pertentangan. Thomas Audiens 1225 sampai 1274 adalah seorang imam Katolik di Jerman pada era reformasi. Yohanes Calvin pada tahun 1509 sampai 1660 adalah seorang pemimpin reformasi Protestan di Swiss. Karl atau Ronner pada tahun 1904 sampai 1884 ini dalam kristologi ingin menetapkan pada suatu pemeriksaan Kristus yang berasal dari Dietrich simbol dan penyimpanan Leibniz. Karibat adalah kristologi dari Swiss pada era reformasi pada abad ke-20. Dia membawa pembaruan mengenai teologi pada abad ke-19. Pneumatologi, doktrin Roh Kudus, sebuah cara untuk meneliti survei tentang teologi sistematika adalah memuaskan perhatian pada pria masing-masing oknum trinitas. Salah satunya adalah bahwa melalui Roh Kudus Allah Tritunggal menjadi nyata bagi orang percaya. Sejarah doktrin Roh Kudus adalah lebih mudah untuk melihat doktrin Roh Kudus dalam konteks kontemporer apabila kita mengetahui sejarahnya yang lebih awal. Pneumatologi berdasarkan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 adalah suatu ilmu yang mempelajari dan membahas tentang Roh Kudus, yaitu oknum ketiga dari pribadi Allah, dan yang lebih dikenal dengan sebutan Trinitas. Pada pembahasan di sini dibatasi
hanya mengenai siapa Roh Kudus, peran serta kepada siapa Roh Kudus itu berdiam. Dijelaskan bahwa sebagai penolong yang lain dijanjikan setelah Yesus dimuliakan, yakni Roh Kudus berkenan yang merujuk kepada Roh Kudus ketika seorang dalam masalah dan membutuhkan seseorang yang lain, maka Roh Kudus hadir untuk menolong, asalkan ia percaya kepada Kristus, sebab Roh Kudus berperan untuk menolong, menjalankan kebenaran, serta menghibur, dan Roh Kudus itu akan bersamanya untuk selama-lamanya. Sekian penjelasan saya mengenai pneumatologi dan kristologi.